Mama menjawab, netizen soal jangan pisahkan Ropil. Ini dipisahin gimana? Yang mereka itu udah kerja profesional, kalian ini pisah-pisahin, pisah-pisahin, kalian ini nggak tahu. Lebih dijaga lagi lah ketikannya. Orang-orang itu udah nggak tahan dan nggak sabar pengen ngetik berlebihan karena mama itu terlalu banyak omong dan terlalu banyak klarifikasi sana sini. April yang dulu sama April yang sekarang itu sudah berbeda posisinya. Dia sekarang seorang artis, apapun yang dilakukan itu disorot oleh ribuan pasang mata. Bahkan bukan cuma April aja yang disorot sekarang, tapi keluarganya juga termasuk mama. Jadi hati-hati mama dalam bermain medsos. Jangan terlalu banyak omong, jangan terlalu banyak klarifikasi. Dan kita tahu juga kok, mereka berdua antara Robby dan April itu dikapalkan untuk berduet. Tetapi kalau para fans menjodoh-jodohkan mereka, ya apa salahnya? Justru itu menambah naik rating mereka. Yang pasti mereka kan gak pacaran beneran. Untuk apa mama ikut campur masalah kerjaan dari anak mama? Coba kalau kayak mama yang lain, mama artis yang lain, gak terlalu banyak omong, gak terlalu banyak klarifikasi sana sini, mereka aman-aman aja. Kenapa mama dihujat? Mama pikir aja sendiri. Karena mama terlalu banyak omong, terlalu banyak klarifikasi. Jadi hati-hati dalam bermain medsos. Dari hari ke hari Fallen berhasil membuktikan kualitas dirinya tanpa harus promosi yang jor-joran. Netizen menyebut Fallen tak butuh validasi karena yang berbicara adalah kualitas dari diri Fallen. Penampilan Fallen di atas panggung sudah cukup untuk menunjukkan kualitas dirinya tanpa harus disanjung-sanjung. Nih ya, yang aku heranin ya, kenapa sih fansnya April itu selalu nimbrung di VT-VT aku yang udah nyatanya itu tuh tempatnya Tasya Lover gitu ya. Ini komen seperti ini contohnya nih, balasan komen dari Ocih S. Intinya tetap Aping yang merdu suaranya. Aku juga mengakui Bu, April itu memang keren di klasiknya ya. Tapi aku memang April itu aku akui di klasiknya merendu gitu. Tapi kan dia nggak bisa al genre, itu yang selalu aku bahas itu ya. Jadi kalau memang misalkan kenapa harus membandingkan April dengan Tasya gitu? Kalau memang April menurut ibu bagus suaranya, kita juga nggak pernah membandingkan April dengan Tasya kok gitu. Kita cuma bahas-bahas masalah Tasya, karirnya Tasya, juara apa namanya, mengidolakan Tasya gitu, terus kayak memuji-muji Tasya gitu aja kok, nggak pernah menjatuhkan yang lain atau yang misalnya bagus Tasya kok daripada April, nggak pernah seperti itu kok kita gitu. Jadi buat ibu-ibu kayak gini nih ya, move on sedikit gitu, pintar sedikit, terus agak berwawasan sedikit gitu lah Bu. Kalau mau komen itu jangan apa bahas idola kamu tapi di VT aku gitu, yang jelas-jelas bukan lapaknya kamu gitu ya, bukan lapaknya Aping gitu. Aku mengidolakan Aping tapi aku maksud tetap aku satu Tasya, kedua itu April gitu, menurut aku begitu. Jadi kalau kamu atau ibu ini ya ngebandingin April di lapak Tasya, itu salah besar ya. Jadi buat ibu hati-hati Bu, kalau mau komen itu lihat-lihat dulu lapaknya siapa dulu gitu ya, jangan kampungan. Soalnya aku juga nggak pernah nimbrung tuh di lapak-lapaknya Palen, di lapak-lapaknya Aping, membanding-bandingkan Tasya di lapak orang lain tuh aku nggak pernah ya. Guys, ini ada info terkait DA7 ya. Nah, ada candaan yang konyol nih. Robby ngatain April kayak kambing ya. Waduh, candaannya tak lucu, ada toksik dan menghinaannya yang dibumbui perhatian semua sih. Waduh. Nah, ini kira-kira infonya seperti apa. Buat kalian baru mampir, jangan lupa nih bantu subscribe supaya apa? Supaya kalian nggak ketinggalan update yang terbaru yang lagi viral, dan jangan lupa bunyikan loncengnya guys. Jadi ketika ada video terbaru atau update terbaru dari DA7 ini, kalian bisa tahu infonya seperti apa gitu. Jadi jangan lupa bunyikan loncengnya ya, supaya kalian nggak ketinggalan infonya guys ya. Kita lihat dan kita reaction video-videonya ya. Tonton sampai selesai supaya kalian nggak salah paham. Jadi tonton sampai selesai baru kita reaction bareng-bareng gitu guys ya. Kalian bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Nah, ini kita lihat infonya seperti apa, kita tonton bareng-bareng guys. Lagi serius, mode serius. Lagi lihat kerjaan dulu. Lagi kerja mulu, nggak kaya. Aku pasti dong nih, kalau dia Palembang. Kayak ngomong Bi. Salah. Kerja dulu sekarang kaya-kaya katanya itu guys. Oke. Oh, masih ada dia lagi nasi? Sep itu kenapa Sep dia Sep? Tadi aktif banget ya. Jadi aktif. Iya, Sep udah kenapa Sep? Tadi gue dicek-cekin aktif banget. Sekarang diem aja kayak kambing. Waduh. Siapa sangka dari alumni Dangdut Academy, Fallen DA7 kini melesat jadi pedangdut berhonor fantastis. Sekali naik panggung, bayarannya tembus ratusan juta rupiah. Dari job of air pertama di Kalimantan hingga event besar bergengsi. Namanya makin diperhitungkan. Ini bukan sekadar viral, tapi ini bukti kerja keras yang akhirnya terbayar. Waduh.
Tasya, juara 1 D Academy Season 7, kini tengah menjadi sorotan warganet. Pasalnya, popularitasnya disebut-sebut mulai kalah pamor dari April, yang hanya meraih posisi juara 3. Fenomena ini pun memicu perdebatan panas di media sosial. Bahkan tak sedikit yang mencibir, kalau penilaiannya murni dari bakat, bukan ditentukan oleh virtual gift. April lah yang pantas jadi juara 1. Bagaimana menurut kalian? Silakan berkomentar. Waduh. Sedang ramai jadi pembahasan di sosial media. Valen difitnah dan dimusuhi satu asrama. Siapakah yang memfitnah Valen? Dan apakah benar Valen sampai dimusuhi satu asrama ketika masih mengikuti kompetisi Dangdut Academy 7? Menurut kronologinya, Valen diduga pernah melakukan kejahilan, yaitu mengetuk-ngetuk kamar para akademia wanita di tengah malam sekitar pukul 2 pagi. Padahal, menurut informasi, Valen disebut tidak melakukannya, melainkan ia dalam keadaan tertidur lelap. Atas kejadian itu, Valen disebut mendapat perlakuan tak mengenakan, di mana ia dijauhi teman-teman seasramanya dan seluruh penghuni asrama. Namun, ada beberapa netizen berkomentar, hanya ada satu yang percaya terhadap Valen, yaitu Ferdi. Yap, di saat semua orang tidak mempercayai Valen, Ferdi hadir menjadi garda terdepan untuk menepis tudingan itu. Begitu katanya. Kasus terkait dugaan fitnah keji yang dialami Valen ini menyeret nama Robby yang dituding sebagai biang keroknya, namun kabar itu pun masih simpang siur dan hanya ungkapan spekulasi. Waduh, kira-kira apakah kalian punya reaction ya? Info ini guys, apakah benar guys ya? Si Robby ya disakit hati Valen membekas difitnah dan dimusuhi satu asrama. Netizen curiga Robby dan Arbil sebagai pelaku fitnahan ke Valen. Waduh, kira-kira ini infonya benar gak ya? Ini aku dapat dari Mumut 2 guys, TikToknya ya. Setidaknya ada 2 nama yang disebutkan oleh netizen, diduga sebagai pelaku fitnah atau yang melaporkan bahwasannya Valen mengetuk-ngetuk kamar para akademia wanita di tengah malam. Waduh. Ibu Harsiwi Ahmad selaku orang yang berpengaruh di dunia pertelevisian mengucapkan selamat ulang tahun kepada April Dangdut Academy 7. Ibu Harsiwi menyayangi April Dangdut Academy 7 seperti anaknya sendiri. Bahkan Ibu Harsiwi Ahmad juga ingat hari ulang tahun April Dangdut Academy 7. Jarang sekali Ibu Harsiwi Ahmad mengucapkan ulang tahun kepada para alumni Dangdut Academy ataupun LIDA. Ini bertanda bahwasannya April Dangdut Academy 7 sangat dicintai oleh Ibu Harsiwi. Seperti ini, April Dangdut Academy 7 akan selalu bersinar. Bahkan nantinya April Dangdut Academy 7 akan dikontrak terus oleh pihak pertelevisian. Ibu Harsiwi Ahmad sangat paham manakah anak didiknya yang akan terus bersinar seperti bintang. Ibu Harsiwi Ahmad akan selalu ada di belakang April untuk mendukung April terus dan terus bersinar. Waduh. Betawi, Sunda, Jawa, lama-lama jadi duta bahasa ya, sefrekuensi dan adem banget liatnya. Terima kasih Dede, remajaku udah ucapin ultahnya Dede balitaku. Happy birthday Dede April. Kemarin kalian colanya main ke kalian mainnya? Iya, siap ditunggu undangannya. Bahasa Sunda tuh. Ameng ke colanya amengnya. Amengnya? Iya. Amengnya? Ya. Ameng. Mana goreng patut? Apa? Robby goreng patut. Robby Goreng patut. Gering patut. Iya, Oh, kasep lah. Iya. Robby kasep. Robby goreng patut. Goreng patut mah jelek atuh ah. Goreng patut apa? Iya, ganteng. Enggak. Robby kasep pisan. Amin. Dijailin kasih. Ya ini bukan karena mama mau pansos sama Robby, tapi kebetulan mama tuh memang suka lihat Robby tuh dari awal kompetisi, pokoknya dari awal kompetisi itu mama tuh udah notice Robby ya untuk laki-laki. Terus pas dia tersenggol pun mama tuh sampai nangis kejer tahu ya. Jadi lihat Robby sekarang tuh begini tuh ya bukan karena mama tuh nggak suka lihat hubungan dia sama April tuh, bukan ya. Tapi memang kekhawatiran orang tua tuh nggak bisa disalahkan juga ya untuk orang tuanya Dede Aping itu, karena Dede Aping masih muda, terus masih anak-anak juga ya. Wajar kalau orang tua tuh mengkhawatirkan anaknya.
Begitu juga mama yang punya anak perempuan, tentunya mama tuh paham banget jadi orang tua mereka tuh gimana ya kan. Sedangkan posisi Robby ya memang Robby ini udah dewasa ya. Jadi kalau orang tua Dede Aping tuh khawatir tuh sangat wajar. Bisa Iya, karena kan masih kecil. Karena masih pada kecil-kecil guys ya. Robby DA7, luas sekali hatimu Robby. Kamu tidak berani datang ke pesta ulang tahunnya April karena menghargai perasaan kedua orang tuanya April yang tidak menginginkan Robby datang. Luar biasa sih. Salut. Tetapi tetap Robby memberikan kado ulang tahun kepada April dengan menitipkan kepada Airin untuk April. Sudah terlihat ya? Sudah jelas orang tuanya April ini angkuh, terutama ibunya April. Congkak, sombong, ya, dan egois gitu. Dia bilang katanya, ya April ini masih di bawah umur gitu, jangan deket-deket bla 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 segala macam gitu kan. Fokus dulu masing-masing karir gitu. Emang mau ngapain Bu? Ya kan? Anda nggak berpikir, nggak flashback dulu apa? April ngamen umur berapa? Masih kecil. Tetapi Anda membiarkan April mengamen. Apa bedanya? Itu sama aja seperti eksploitasi anak. Waduh, kira-kira sependapat nggak dengan mas-mas ini ya? Mas Raden Surya Ningrat nih TikToknya ya guys ya. Apakah kalian setuju dengan mas-mas ini atau kalian lebih memihak ke ibunya April ya? Kalian bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Sekian dulu info dari DA7 untuk hari ini. Buat kalian baru mampir jangan lupa nih bantu subscribe TV-nya. Sudah subscribe terima kasih banyak. Mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar. Sekian dulu infonya untuk hari ini dan kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. See you guys.